Halo teman-teman, selamat datang dengan Ruby di sini. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat banget nih. Masa depan IKN, Ibu Kota Nusantara. IKN digadang-gadang akan menjadi kota hijau, modern, dan penuh teknologi. Salah satu mimpinya, semua kendaraan di sana menggunakan listrik. Kedengarannya keren banget gak sih? Jalan tenang, udara bersih, bebas asap. Tapi pertanyaannya, apakah benar kalau semua kendaraan di IKN pakai listrik, udaranya bisa 100% bersih? Yuk kita ulik bareng-bareng. Sekarang bayangin, kamu lagi jalan di IKN, gak ada suara knalpot, gak ada asap hitam. Rasanya kayak hidup di kota masa depan. Dan memang benar, menurut International Council on Clean Transportation, kendaraan listrik bisa nurunin emisi gas rumah kaca sampai 70% dibanding kendaraan bensin. Artinya, kalau IKN penuh dengan listrik, kualitas udaranya jelas bakal lebih baik. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak semudah kedengarannya nih. Kendaraan listrik kan butuh listrik buat ngecas. Nah, listriknya dari mana? Kalau masih dari batu bara, ya polusinya nggak hilang. Cuma pindah dari knalpot ke celobong pembangkit listrik. Kayak kamu nyapu kamar, tapi debunya kamu tumpuk di bawah karpet. Dari luar kelihatan rapi, tapi dalamnya masih kotor. Jadi, kendaraan listrik memang bikin jalanan di IKN lebih bersih. Tapi, kalau sumber listriknya kotor, ya hasilnya nggak maksimal. Tentunya kita butuh solusi, dan disinilah ilmu kimia berperan. Ada beberapa solusi nih. Yang pertama, baterai lithium ion. Ada reaksi redoks di dalamnya. Elektron berpindah, energi tersimpan. Jadi, ketika kita nge-charge mobil listrik, sebenarnya kita lagi nabung energi dalam bentuk elektron. Yang kedua, panel surya. IKN punya potensi energi matahari besar. Dengan teknologi kimia di material silikon, cahaya bisa diubah jadi listrik buat nge-charge mobil. Yang ketiga, fuel cell hidrogen. Ini nih yang paling aku suka. Hidrogen bereaksi dengan oksigen, keluar listrik. Dengan keluar dari knalpotnya bukan asap, tapi air murni. Penelitian dari University of Toronto bahkan nunjukin kalau kendaraan listrik dipadu energi terbarukan, polusi udara kota bisa turun sampai 90%. Itu angka gede banget kan? Bukti kalau sains, terutama kimia, punya solusi nyata buat bumi kita. Kalau IKN mau benar-benar jadi kota hijau, kendaraan listrik itu baru langkah awal. Yang penting adalah bagaimana kita mengisi baterainya dengan energi bersih. Dan di sini, generasi muda kayak kita mengambil peran. Kita yang nanti jadi peneliti, jadi inovator, bahkan jadi pengambil keputusan. Kalau kita bisa dorong riset energi bersih, panel surya yang lebih efisien, atau baterai yang bisa didaur ulang, maka mimpi tentang kota tanpa polusi bisa benar-benar terwujud. Tanpa kimia, mobil listrik hanya besi dan kabel. Dengan kimia, dia bisa menjadi bagian dari masa depan yang bersih. Dan sebagai kimiawan muda, aku percaya, ini bukan cuma soal teknologi, ini soal warisan. Udara yang kita hirup hari ini akan jadi udara yang kita wariskan buat anak cucu kita nanti. IKN bisa jadi kota hijau beneran kalau kita semua ikut menjaga. Jadi yuk, bareng-bareng kita rawat bumi dengan aksi, dengan ide-ide kecil, dan tentu dengan ilmu kimia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay curious, stay inspired.